Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febran Andi. Saya Caya Sinta. Saya Desi Namira. Baik, kami di sini akan menampilkan sebuah video edukasi mengenai mediasi di luar pengadilan. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum memulainya jalan mediasi pada pagi hari ini, maka perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Caya Sinta SHMH, saya perwakilan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia, yang dimana di sini saya selaku mediator dalam perkara hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena telah mempercayai saya sebagai mediator dalam perkara ini. Saya persilakan kepada Bapak dan Ibu dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari Bapak Rudi. Baik, saya Rudi Susanto. Dalam perkara ini saya selaku kreditur. Baik, selanjutnya. Perkenalkan saya Purwaningsi, bisa dipanggil Ningsi, saya sebagai debitur. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas perkenalannya. Untuk mempermudah penyebutan dalam mediasi ini, bagaimana jika Ibu Ningsi sebagai pihak pertama dan Bapak Rudi sebagai pihak kedua, apakah bisa disepakati? Bisa mediator? Bisa, mediator. Baik, kemudian di sini saya akan memastikan bahwa para pihak yang hadir dalam mediasi ini adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dan menandatangani akta perdamaian nantinya. Apakah bisa dimengerti, Pak? Bisa mediator? Bisa, mediator. Oke, baik. Saya ingin mengingatkan bahwa tujuan mediasi ini adalah untuk mencapai solusi yang damai dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak itu sendiri. Dan kita akan mengedepankan kesepakatan dan rasa saling menghormati dari antar pihak sesuai dengan tata tertib yang sudah disepakati. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa mediator di sini bersifat netral dan hanya memfasilitasi serta menjembatani Bapak dan Ibu untuk menemukan titik temu dari masalah ini. Dalam tahap mediasi juga ada yang namanya kaukus. Jadi kaukus adalah apabila tidak mendapatkan solusi yang baik, maka akan diadakan pertemuan secara terpisah antara mediator dengan satu pihak yang hadir. Dan seperti apabila Bapak dan Ibu ada kendala yang tidak mungkin disampaikan dalam mediasi ini, maka dalam kurun pertemuan selanjutnya akan disampaikan dalam kaukus nantinya. Ya, semoga mediasi ini dapat menemukan solusi yang terbaik bagi kita semua. Sebelum mediasi dimulai, saya akan membacakan tata tertib yang dimana tata tertib tersebut harus disepakati agar mediasi ini berjalan dengan lancar dan semestinya. Baik, di sini saya akan membacakan tata tertib mediasi. Pasal 1, mediasi adalah forum pengambilan keputusan dengan penyelesaian masalah yang menawarkan solusi damai. Pasal 2, mediasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang berdasarkan kesepakatan para pihak. Pasal 3, mediasi dilakukan oleh para pihak dan seorang mediator yang ditunjuk oleh Badan Arbitrase dan atau yang ditunjuk berdasarkan surat penunjukan mediator oleh para pihak. Pasal 4, mediator harus bersifat netral dan tidak berpihak kepada siapapun. Pasal 5, para pihak melengkapi segala administrasi yang ditentukan sebelum mediasi. Pasal 6, para pihak dalam melakukan mediasi harus mengedepankan etika dan menghargai segala pihak. Kemudian pasal 7, para pihak dibantu oleh mediator sebagai fasilitator damai dan menghargai mediator sebagai penengah yang bertugas memfasilitasi forum mediasi. Para pihak dalam melakukan mediasi harus menaati tata tertib yang telah dibuat oleh mediator. Pasal 9, para pihak harus patuh terhadap segala kesepakatan yang berkembang dan disepakati bersama dalam forum mediasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pasal 10, jika dalam forum mediasi berujung pada kesepakatan damai, maka mediator harus membuat akta damai dan didaftarkan ke Badan Arbitrase Nasional. Dan pasal 11, segala ketentuan yang disepakati bersama wajib untuk dipatuhi juga secara bersama-sama. Apakah bisa dipahami? Bisa mediator?
Baik, mari kita mulai dengan menjelaskan posisi masing-masing dari kedua belah pihak. Bisa dimulai dari Bapak Rudi terlebih dahulu. Baik, tepatnya pada tanggal 20 April 2021, kami memberikan pinjaman kepada Ibu Purwaningsih sebesar 300 juta rupiah dalam jangka waktu 2 tahun atau 24 bulan. Ibu Purwaningsih ini sudah membayar sebagian hutangnya. Namun, pada tanggal 20 April 2023, yang mana itu merupakan tanggal jatuh tempo, masih ada sisa hutang sebesar Rp170.595.771 beserta denda yang harus dibayarkan. Kami telah melakukan berbagai upaya penagihan, namun tidak berhasil. Dalam kejadian hutang piutang tersebut, ada agunan yang dijaminkan, yakni sebidang tanah terletak di Jalan Lalu Lalang nomor 99, Pengenrejon, Pengenrejon, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Yang mana diterangkan dalam sertifikat hak milik nomor 02601 seluas 97 meter persegi. Cukup mediator. Terima kasih atas penjelasannya Pak Rudi. Selanjutnya bisa dijelaskan dari sudut pandang Indonesia. Baik, saya ingin mengungkapkan bahwa saya memang sedang mengalami kesulitan untuk membayar hutang saya dengan tepat waktu. Namun beberapa alasan pribadi saya dan finansial. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi saya belum bisa memenuhi kewajiban saya tersebut. Baik, Ibu dan Bapak Rudi, tentunya kita harus memahami bahwa situasi keuangan ini bisa dirubah. Betul atau betul? Betul, mediator. Baik, sekarang kita akan ke proses penyelesaian, tahap penyelesaian. Ada beberapa proposal yang telah diajukan dari kedua belah pihak. Bapak Rudi, menurut Anda, apakah ada ruang untuk melakukan penundaan ataupun perubahan dalam pembayaran yang dapat disepakati secara adil? Baik, mediator. Kami terbuka untuk solusi yang adil. Asalkan Ibu Purwaningsih ini bersedia membayar jumlah hutang beserta dendanya. Kami mengusulkan agar pembayaran selambat-lambatnya dilakukan pada 7 Juli 2023. Yang mana apabila pembayaran tersebut tidak dilaksanakan, kami meminta agar agunan yang telah dijaminkan dapat diberikan kepada kami untuk dilakukan tindakan eksekusi terhadap kami. Cukup, Pak Rudi? Cukup, mediator. Baik, terima kasih Bapak Rudi dan Ibu Ningsih. Ibu Ningsih, apakah tanggapan Anda terhadap tawaran tersebut? Apakah Anda bisa memenuhi tenggat waktu yang telah diusulkan oleh Bapak Rudi, dan apakah ada permintaan yang lain yang ingin Anda usulkan? Baik, saya mengajukan permintaan perpanjangan waktu untuk pelunasan hingga 7 Oktober tahun 2023, bahwa saya harap pihak kedua tersebut dapat mempertimbangkan dan menerima terkait instrukturisasi perjanjian hutang piutang yang telah terjadi pada tanggal 20 April tahun 2021. Dan saya juga berharap agar biaya perkara tersebut ditanggung oleh pihak kedua. Mengingat situasi saya yang sedang sulit ini, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membayar hutang saya tersebut. Ibu ini bicara apa? Ibu tidak tahu kan keadaan apa yang saya alami. Akibat tunggakan yang tidak dibayarkan tersebut, saya pada hari ini datang ke sini dalam keadaan yang kurang bagus. Terutama psikologis saya ini sangat terganggu. Akibat perbuatan ibu, saya ini terkena intervensi oleh atasan-atasan saya, yang mana hal tersebut menjadikan citra saya ini buruk di hadapan teman-teman direksi. Baik, tolong tenang Bapak Rudi. Kita sudah mendengar dari kedua belah pihak yang sudah menyampaikan proposalnya. Saya rasa ada beberapa hal yang bisa dibicarakan lebih lanjut untuk mencapai sebuah kesepakatan. Apakah ada kemungkinan bagi Bapak Rudi untuk mempertimbangkan perpanjangan waktu hingga 7 Oktober 2023, dan terkait restrukturisasi, adakah hal lain yang perlu dibahas terkait pembayaran hutang ini, Pak? Saya tidak mau, mediator. Memangnya dia pikir saya ini siapa? Saya ini sudah baik memberikan pinjaman tersebut.
Baik, karena tidak ada kesepakatan yang dapat diambil oleh kedua belah pihak, maka akan saya adakan kaukus seperti yang telah saya sampaikan pada mediasi di awal. Dan saya di sini akan menjelaskan kembali bahwa mediasi ini tujuannya adalah itikad baik dari para pihak. Ibu Ningsih, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, mediator. Terkait proposal yang Ibu tawarkan kemarin mendapatkan respon yang tidak baik dari Bapak Rudi. Apakah Ibu ingin mempersingkat baik itu tanggal ataupun bulannya? Dan terkait restrukturisasi, apakah Ibu masih ingin mengajukan? Baik, mediator. Mengenai hal tersebut, saya sudah ada pertimbangan bahwa tanggal 20 September tahun 2023 apabila restrukturisasi perjanjian hutang piutang ini tidak mendapatkan tanggapan yang baik, maka saya tidak akan mengajukannya lagi. Terima kasih Bu, semoga Bapak Rudi dapat mempertimbangkan revisi proposal yang Ibu ajukan supaya mediasi ini dapat menemukan solusi yang terbaik. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak Rudi, bagaimana kabarnya? Baik, mediator. Terkait penolakan proposal yang telah Bapak lakukan terhadap Ibu Ningsih, apakah masih ada pertimbangan terhadap proposal yang baru tersebut? Baik, sebenarnya saya ada pertimbangan baru. Namun saya juga bimbang apabila menyetujui secara langsung apa yang ditawarkan oleh Ibu Ningsih tersebut. Benar Bapak Rudi, sebenarnya Ibu Ningsih sudah ada penawaran baru. Mohon untuk dipertimbangkan ya Pak. Dan mengenai restrukturisasi perjanjian hutang piutang tersebut, apakah ada kemauan untuk melakukannya? Baik, mengenai restrukturisasi, saya tetap pada pendirian saya dan saya tekankan hal tersebut sangat memberatkan untuk saya. Baik. Terima kasih Bapak Rudi, semoga ini dapat menjadi pertimbangan supaya mediasi ini menemukan jalan solusi terbaiknya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih telah menjaga itikat baiknya selama proses mediasi ini berlangsung dari awal. Semoga kita semua cepat mendapatkan solusi yang terbaik dan kita semua bisa mendapatkan jalan keluar. Dipersilakan untuk Ibu Ningsih dapat menjelaskan proposal penawaran yang terbaru. Baik, saya mengajukan permintaan perpanjangan waktu untuk pelunasan tunggakan hutang piutang di tanggal 7 September tahun 2023. Bahwa saya harap Bapak Rudi dapat mempertimbangkan restrukturisasi perjanjian hutang piutang yang telah terjadi pada tanggal 20 April tahun 2021. Dan saya juga berharap agar biaya perkara dapat ditanggung oleh pihak kedua tersebut. Mengingat situasi saya yang sedang sulit ini, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membayar hutang saya tersebut. Baik, kami memahami situasi Ibu Purwaningsih. Apabila Ibu bisa memberikan jaminan atau komitmen secara tertulis mengenai membayar perjanjian hutang piutang, saya bisa mempertimbangkan untuk memberikan perpanjangan waktu. Dan saya tekankan mengenai restrukturisasi, saya tetap pada pendirian saya. Saya tawarkan bagaimana bila biaya perkara ditanggung bersama. Baik, saya setuju untuk memberikan komitmen tersebut dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membayar utang saya tepat waktunya. Dengan catatan, jika Ibu Purwaningsih tidak bisa membayar perjanjian hutang piutang sesuai dengan yang telah sepakati, kami akan melakukan penagihan sesuai dengan prosedur yang ada, terutama tindakan terhadap agunan yang mana untuk diserahkan kepada kami untuk dilakukan tindakan penjualan oleh kami. Cukup? Cukup, Mediator. Baik, di sini saya menyimpulkan dan saya mencatat bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk memberikan perpanjangan waktu hingga 7 September tahun 2023. Dengan ketentuan bahwa Ibu Ningsih akan melunasi hutangnya beserta denda yang terhutang dan biaya perkara akan ditanggung kedua belah pihak. Jika kesepakatan ini telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka saya akan membuatkan akta perdamaian
yang akan saya daftarkan ke pengadilan sesuai dengan kompetensi absolut supaya kita mendapatkan kekuatan yang tetap. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan sebelum saya mengakhiri proses mediasi pada pagi hari ini? Saya rasa kesepakatannya sudah cukup, mediator. Saya setuju dengan kesepakatan ini. Terima kasih atas bantuan Anda. Baik, dengan demikian kita telah mencapai sebuah kesepakatan. Saya harap ini semua dapat berjalan dengan baik, dan di sini saya akan menyiapkan dokumen akta perdamaian yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak ini sendiri. Baik, bisa dimulai dari Bapak ini. Semoga masalah ini dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik, itu tadi adalah video penampilan dari kelompok kami. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan sekian dari saya selaku mediator. Saya selaku pemohon. Saya selaku termohon. Kami pamit undur diri. Terima kasih.